Menteri PUPR sulap pit building teknologi canggih sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Untuk memenuhi kelengkapan ini, ITDC Group telah berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak, yaitu Ikatan Motor Indonesia, Dornasport, dan FIM. Vice CEO MGPA Cahyadiwanda mengatakan, kami mendapat apresiasi positif dari pembalap dan kru tim balap USBK atas kualitas lintasan kami setelah balapan. Namun masih ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan lagi. Saat ini kami fokus pada kelengkapan balapan dan fasilitas pendukung sirkuit guna mempersiapkan persiapan balapan yang akan berlangsung di Mandalika tahun depan, yaitu MotoGP dan USBK. Kami optimis semua persyaratan dapat terpenuhi dan lolos homologasi sebelum balapan MotoGP berlangsung, katanya dalam keterangan tertulis. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Ari Prasetyo menambahkan, kami menyambut gembira pengumuman Dornasport yang telah menetapkan pelaksanaan USBK 11 hingga 13 November 2022. Ini merupakan bukti kepercayaan Dornasport atas kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam menggelar event balap motor kelas dunia. Dalam rangka mendukung acara balap motor tahun depan dan meningkat kenyamanan tim balap maupun penonton, kami juga tengah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung sirkuit, ujarnya. Sementara itu, progres pembuatan gerbang timur mencapai pemasangan atap. Gerbang barat telah memulai persiapan pembangunan pondasi. Pengembangan The Mandalika, kata dia, merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas, memerlukan dukungan kesiapan infrastruktur dasar untuk menarik minat investor masuk, sekaligus turut membantu percepatan pembangunan kawasan. Abdul Bar menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Dia pun mengapresiasi AIIB atas dukungan pendanaan Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project. Pendanaan itu membantu ITDC menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kami gembira bahwa di tengah pandemi, pekerjaan paket 1 dan 2 MUTIP terus berprogres dan sekarang ini telah mencapai 36,82% yang setara dengan 623,5 miliar rupiah. Ungkapnya. Sirkuit Mandalika tidak masuk jadwal pramusim MotoGP 2023. Gubernur Nusa Tenggara Barat, biayanya mahal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika tidak masuk dalam jadwal pramusim MotoGP 2023. Gubernur NTB berkata, biayanya mahal. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengaku tidak bermasalah dengan keputusan FIM, Dornasport, dan IRTA yang tidak melibatkan sirkuit Mandalika Lombok dalam kalender tes pramusim MotoGP 2023. Pasalnya, Zulkifli Mansyah mengakui untuk menggelar tes pramusim tidak mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan semua itu tidak gratis. Kenapa nggak masuk pramusim? Karena biayanya mahal dan itu juga tidak gratis kalau melihat pengalaman tes pramusim 2022. Ujarnya kepada wartawan. Menurut Zulkifli Mansyah, berkaca pada tes pramusim MotoGP 2022 Februari lalu, minat masyarakat menonton rendah sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan. Tes pramusim ini kan jarang ada yang mau nonton. Jadi karena tes pramusim ini berbiaya, maka nggak sesuai antara pengeluaran dengan pemasukan dari penonton. Ungkap Zulkifli Mansyah mengutip dari Antara. Menurut orang nomor 1 di NTB ini, lembaga bisnis seperti PT Indonesia Tourism Development Corporation pasti mau rugi. Namun, karena sirkuit Mandalika pada awal-awal menjadi sirkuit baru penyelenggara MotoGP, maka tes pramusim harus dilakukan di tempat itu.
Kalau awal-awal mungkin ada promosi, tapi kalau tiap tahun rugi besar, karena nanti ketika ditanya oleh pemegang saham bagaimana. Apalagi ITDJ ini perusahaan publik dan negara. Kecuali kalau orang NTB dan Indonesia mau nonton pramusim. Tapi kemarin kan nggak ada yang mau nonton. Jadi, antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, maka relatif jauh lebih banyak pengeluaran. Katanya. Sebelumnya, MotoGP pada Senin 8 Agustus 2022 merilis jadwal sementara tes pramusim 2023. Tapi, kali ini tidak ada slot untuk sirkuit Mandalika. Sebagai gantinya, MotoGP bakal menggelar tes di sirkuit Algarve Portimao, Portugal tahun depan pada 11 hingga 12 Maret. 1 bulan setelah sirkuit internasional Sepang menggelar tes pertama pada 10 hingga 12 Maret. Sepang juga akan menjadi arena shakedown test yang khusus diikuti tes rider pabrikan MotoGP dan para pembalap rookie pada 5 hingga 7 Februari. Tes pramusim untuk kelas Moto2 dan Moto3 juga akan mengambil tempat di Portimao. Pemilihan Portimao sejalan dengan kalender musim 2023 yang akan dibuka di sirkuit Portugal itu pada 24 hingga 26 Maret. Alih-alih di Qatar yang selama ini menjadi balapan pembuka musim sejak 2007. Keren Pol, Bos Durna makin kagum, ada yang baru dari sirkuit Mandalika. Bakal saingi Sepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ada beberapa alat berat yang terus bekerja pada lahan area parkir di bawah Bukit 360 Tengah dilakukan proses pemadatan yang selanjutnya akan dilakukan proses pengecoran. Tak kalah sibuknya di zona tengah juga terus dibangun. Saat ini terlihat 2 alat berat sedang sibuk meratakan area lahan. Rencananya zona tengah ini akan dibangun taman, hotel, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, sirkuit Mandalika punya 2 hal utama yang harus menjadi perhatian. Hal itu adalah aspal lintasan sirkuit Mandalika dan pengaturan fasilitas penonton. Dalam hal ini adalah akses masuk dan keluar. Salah satu konsultan asing dari R3 yang turut membantu perbaikan lintasan sirkuit Mandalika, Campbell Weddle, sudah menyarankan agar keseluruhan trek diaspal ulang dalam waktu dekat. Namun terkait dengan hal itu, belum ada keterangan resmi kapan akan dilakukan. Masalah lain yang terjadi pekerjaan rumah pengelola sirkuit adalah kemacetan yang terjadi dari pintu barat maupun pintu timur sirkuit Mandalika. Dalam pantauan Kompas.com, penyebab kemacetan adalah penonton yang menumpuk dan antrian kendaraan termasuk bus. Kemacetan diperkirakan mencapai 3-5 km di area luar sirkuit Mandalika setelah balapan selesai. Kurangnya aparat kepolisian juga menjadi penyebab kemacetan di area luar sirkuit Mandalika yang berlangsung hingga malam hari. Hal ini lantaran menyambut berbagai gelaran event yang akan diselenggarakan beberapa bulan mendatang. Mulai dari pengaspalan jalan, perawatan taman-taman sekitar jalur bypass Mandalika, hingga pembuatan trotoar di sekitar sirkuit Mandalika. Pembangunan jalur pejalan kaki atau trotoar di sirkuit Mandalika terus menampakkan hasilnya. Diperkirakan pembangunan trotoar di kawasan sirkuit Mandalika sudah mencapai 70%. Pekerja proyek pembangunan trotoar yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan pembangunan jalur pejalan kaki di sirkuit Mandalika hingga bundaran kota diprediksi akan selesai pada akhir Agustus 2022 mendatang. Jalur trotoar yang dibangun hanya terletak di sebelah selatan jalur provinsi di sirkuit Mandalika. Pembangunannya akan selesai akhir Agustus. Kita mulai bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam, jelasnya. Kawasan sekitar sirkuit Mandalika memang terus bersolek usai gelaran event MotoGP Indonesia 2023. Pembangunan gerbang timur di sirkuit Mandalika hingga perluasan area parkir sirkuit juga terus dilakukan. Pembangunan area inner circle sirkuit juga terus dibenahi agar sirkuit Mandalika tampak lebih sempurna pada gelaran ajang internasional berikutnya. Dilansir dari kek.co.id, proyek KEK Mandalika memiliki investasi total 2,2 triliun rupiah. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau ITDJ, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua Bali.